baca ruqyah ya, kita meruqyahkan. Matius 5 nomor 29. Maka jika matamu suai. Jangan ditahan, lepaskan. Lebih kencang lagi. kita baca dulu ya. Kita baca saudara ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Maka Bang, ya, dengarkan baik-baik ya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Ini Kang Dito, ini kalau matanya katanya menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah. Tapi disuruh mempertontonkan istri orang digauli dengan laki-laki lain di siang hari. Nah itu. Terus matanya siapa yang dicongkel jadinya? Jadi mata siapa yang dicongkel jadinya? Mata yang membaca? Aku tuh dulu Kang Dito. Sakit perutku Kang Dito. Astagfirullahaladzim. Dia mau ngomong ini loh. Dia mau ngomong. Tapi dia bertahan. Inilah saudara-saudaraku ya. Akhirnya ada Kristen yang bertahan. Sebab berarti dia lolos ujian. Ya, karena dia bertahan Kang Dito, setelah kita meruqyahkan, ya kita izinkan dia untuk bertanya. Ya, tapi ingat, dalam jemaat Tuhan. Bisa saya teruskan? Tapi ingat, jangan kalian mute. Ya, dengar. tapi ingat, Dengar kalian diam. dalam jemaat. Karena lebih baik bagi kalian berdua jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampur dalam neraka. Hei, sadar kalian berdua, biar tahu kamu ya. Nah itu keterusannya tadi kan. Sadar kalian berdua, otakmu pakai. Kenapa diam? Kok jadi bodoh? Oke, kita baca. Jangan membodoh. Jangan membodoh. Kita baca. Jangan membodoh. Hei, Kita baca, boleh. sungguh memalukan kamu berdua. Baik, Kalian memalukan Tuhan. Memang kita harus cekek dulu teman-teman. Kang Ini Dito, gini. Kang Dito, kita ruqyah pakai Bible, mereka kok nggak mempan ya? Gak apa-apa, masih ada satu mantra lagi. Jadi masih orang ada? laki-laki. Mana tahu mempan masih ya? ada. Sebentar ya. Ya. Nah, kalau tadi Tuhan di situ dengan terang-terangan, ya kan, menggauli istri-istri itu, istri-istrinya orang-orang itu kan. Kita lihat orang yang berjemaah kepada Tuhan yang seperti itu. Saya bacakan di Ulangan 23 nomor 1 dan nomor 2. Ini seperti saudara ya ini. Ini ya kita bacakan. Orang yang hancur buah pelernya. Aduh Bang, Abang, kau cek dulu buah pelermu Bang ya. Ya. Orang ya, lanjut. Lanjut. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong. Oh. Jadi disuruh pilih yang mau hancur atau yang mau terpotong. Itu pilihannya. Janganlah masuk ke jemaat Tuhan yang tadi, karena Tuhan lagi terang-terangan. Oh. Ya kalau buahnya hancur dia nggak ada efeknya.
Kira-kira itu buah peler itu kenapa menjadi sesuatu yang jadi diutamakan ya? Saya teringat bahwa domba yang jantan itu ya, kalau sudah tua, dia kelihatan dari belakang itu pelirnya gondal-gandul. Jadi tahu kan teman-teman ya, kalau lihat domba yang jantan itu gondal-gandul gede itu. Domba, kita bicara domba nih. Nah, domba di sini disebutnya apa? Yahudi apa Kristen yang gondal-gandul? Ini kira-kira ayat rukiahnya mempan apa enggak ya? Coba kita tengok ya. Ya, kita tengok dulu. Kita tengok. Jadi bapak ini sebenarnya hancur atau terpotong dia? Ya. Oke, saya tanggapin ya. Di situ dinyatakan orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya. Nah, bapak itu di mana? Bapak Kemaluanmu itu terpotong nggak, Dito? Kemaluanmu kan terpotong. Bapak itu yang Kau hancur. tidak boleh masuk kerajaan Tuhan. Karena kau bukan dari bangsa Yahudi. Bukan keturunan Abraham. Jadi Lukas 22. Itulah kau. Wey. Lukas 2. Dari mana jalannya? Kau terpotong kemaluanmu. Wey, siapa yang menyuruh memotong kemaluanmu? Dito. Tuannya dia nggak disunat tuh. Siapa yang menyuruh memotong kemaluanmu? Nah, terus yang suruh Yesus dipotong berapa? Apakah kemaluanmu terpotong, Nora Aritonang? Itu yang menyuruh Tuhan disunat siapa? Apakah kemaluanmu Yang terpotong, berani Nora Aritonang? menggunakan titiknya Tuhan? Apakah kemaluanmu terpotong, Nora Aritonang? Tangan siapa yang berani menyunatkan titik Tuhan? Apakah kemaluanmu terpotong, Nora Aritonang? Kau tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Itu dia kenapa dia jadi makin parah dia. Makin parah dia. Berarti dia nggak sunat. Berarti nggak kepotong dia. Abraham disunat, Ishak disunat, Yakub disunat, Bani Israel disunat, bahkan Tuhan dia disunat. Terus dia tanya, Dito, apakah kemaluanmu dipotong? Dia heran kemaluannya Kang Dito dipotong, sementara dia tidak pertanyakan kenapa Tuhan bisa dipotong kemaluannya. Tapi kalau persepsinya dia, Ya, iya, nggak tahu juga. ya. Orang-orang seperti ini memang biasanya sudah mengawini anaknya kelihatannya. Iya. Jangan-jangan dia dikasih apa ya? Anggur untuk menyambung keturunan. Bukan. 1 Korintus 7:36. Oh, gadisnya, anak gadisnya. Iya, anaknya yang sudah dipakai sama dia. Jadi bapak-bapak biadab kayak begini nih, ini ajaran Paulus ternyata. Coba kita baca teman-teman ya, bagaimana kebiadaban orang yang terletak di ajaran Bible ini. Tetapi jikalau seseorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap anak gadisnya, jika gadisnya telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin. Hidup kawin. Nah, katanya Oten yang bilang, hidup kawin. Jadi anaknya bertambah tua, minta kawin gitu ceritanya. Mereka kawin. Baiklah mereka kawin. Kalau ia menghendakinya, hal itu bukan dosa. Jadi kalau bapak kekristenan punya anak cewek, ceweknya bertambah tua, anaknya cewek ini, ya baiklah mereka kawin. Bukan nikah ya, kawin.
Kalau waktu kecil digendong, Waktu besarnya waktu tua, waktu udah tua, menggendong dia. Au. Jadi memang ndak ada yang, aduh kasihan kali lah cewek-cewek ada. Coba nanti apakah benar dia sudah menunggangi anaknya? Kalau tidak, apalah, kenapa dibuat ini Bible-nya? Toh, kiranya dulu kalau di gereja ada nggak pendeta ngajarin begini? Enggak kan? kayaknya nggak ada deh. Jangan-jangan mereka menutupi aibnya. Apakah kemaluanmu terpotong, Nora? Mereka Kang Dito, Kang Dito. Apakah kemaluanmu terpotong, Dito? Ternyata Bible-nya nggak bisa mengusir. memang harus dikasih tai sapi. Kayak memang harus dikasih tai sapi tuh. Di atas roti ya. Iya, roti jelai yang bundar. Kenapa dia? Karena dia kebiasaan makan tai, sari rotai. Jangan sebut merek gitu dong. Dia lewat di depan rumahku tuh, anakku lari pulang ngejarnya. Abang, sari rotai. Anakku paling rajin ngejar itu, Kok tumben dia diam ya? Iya, nggak tahu juga. Kayaknya memang bodoh dia. Kebanyakan makan tai dia. Sama dengan orang yang duduk-duduk di atas tembok, makan tainya dan minum air kencingnya sendiri. Cobalah mukanya kalau buka kamera, pasti nggak berani. Karena kayak tai, nggak berani dia open cam. Jadi oten-oten kalau naik diskusi dia nggak pernah open kamera. Ya coba aja dicium-cium baunya, siapa tahu bau tai, mukanya muka tai. Wah. Udah jam 12-nya. Udah jam 12 Aku itu bangun itu cepat kali. Kadang jam apa bangun, nanti ditidurkan. Aku begini, Kang Dito. Nggak sholat kan? Jadi bangun itu jam-jam, itu udah cepat bangun. Sebelum jam 5 pun udah bangun, jam 4 terahim masjid. Itu kedengaran tuh, terbangun begitu. Itu kupaksa tuh mata jangan tertidur lagi. Yakin Kang Dito, kalau ditutup mata itu pasti tiba-tiba sudah jam 6:30. Iya kan? Sementara anak itu jam 6 sudah harus siap karena mobilnya cepat. Nah itu. Tidak ada tidur siang, jadi kayak gini lah ngantuk. Tadi aku sempat tidur siang Kang Dito. Tidur siang, ini mata udah ditarik nih, udah ngantuk gini. Mak, kata anakku. Wih, Kang Dito bisa rasakan kan, membayangkan mata yang lagi udah ditarik, tiba-tiba dipanggil. Apa? Ku bilang. Paket mama datang, COD 18.000. Sakit kali kepala aku, mau kemarahin anakku. Aku juga yang salah. Tapi merepet aku, jadi aku repet-repet aku sama abang yang besar itu kan, anak lajangku itu. Salah mama lah, kenapa mama nggak bayar? Dari langsung, biasa mama bayar dari Briva. Aku bilang, kalau untuk cuma 18.000, lebih bagus dikontanin. Kecuali 100.000, 200. Wih, Kang Dito sakit kali kepalaku di situ betul. Terduduk aku, diam aku lesu, langsung lemes badan tuh. Bayangkan ditarik mata tuh tiba-tiba, Mak, paket mama COD. Rasanya kayak ngedenger hujatan Kristen gitu ya. Sakit kepala ya. Kang Dito, kita tutup lah Kang Dito. Saya memang harus sampai istirahat. Iya udah jam 12 tadi kan kita udah sepakat jam 12 waktu Indonesia Barat kita tutup. Iya. Silakan.
Kan gitu yang tutup. Saya yang tutup. Oke. Baik teman-teman, yang tersisa 1,3 ya mungkin bisa bergeser ke Gurunda. Kita tutup di sini. Mudah-mudahan candaan membuat kalian tertawa terbahak-bahak, sampai ada yang saya lihat tadi dengan penerawangan kalian sampai pengen pipis nggak bisa ditahan. Ya memang beginilah kita. Edan kon. Memang kalau ngadapin oten yang sudah sifatnya penghujat ya kita harus permalukan mereka. Oke, apapun itu kalau memang ada salah-salah kata, salah narasi kami berdua, ya kita akui kesalahan dari diri kita. Memang kitalah manusia, tidak luput dari salah, lupa, dosa dan hilaf. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan kalaupun ada suatu kebenaran, kita yakini kebenaran itu datangnya dari Allah SWT. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu akbar. Allah Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.